Halo saudara sebangsa setanah air. Orang Indonesia yang satu ini bakal ngajak kalian kunjungan ke masa lalu lewat kisah yang ada di sekitaran Perang Dunia, khususnya di pihak Jerman. Tapi sebelum itu, lo lihat di followers gue, masih 500-an. Kapan bisa 1000? Ayo dibantu, subscribe sekarang. Ini gue pengen nyebutin kriteria suatu golongan. Kalau misalnya lo ada salah satu termasuk golongan itu, mending lu stop nonton video ini. Gue takut lu nggak kuat, karena ini ceritanya nyesek banget cuy. Kalau misalnya lu adalah orang Yahudi, lu orang komunis, lu orang LGBT, lu pelaku kriminal, wah ini kabar buruk nih kalau misalnya lu hidup di zaman itu. Gue pengen kalian tahu apa itu camp konsentrasi dan gimana Jerman mengadakan sebuah camp konsentrasi itu. Alkisah ketika Jerman itu sedang dikuasai oleh partai Nazi. Nazi apa Nazi? Coba lu kasih tau gue. Nazi apa Nazi? Nazi. Udah amat. Pokoknya pemimpinnya kan kita udah tahu ya. Adolf Hitler, atau bahasa halusnya Pak Kumis, karena dia kumisnya ikonik gitu kan. Nah di zamannya dia tuh ada yang namanya istilah camp konsentrasi. Ini tuh merujuk ke suatu tempat gitu, buat nanti orang-orang terpilih itu bakal dikonsentrasikan di tempat itu. Kayak mereka tuh ada yang dipaksa juga untuk tinggal di tempat itu. Biasanya tempat ini tuh adalah bekas tangki militer, bekas gudang-gudang yang nggak kepake, sama bekas pabrik-pabrik yang juga udah terbengkalai. Orang-orang terpilih yang dikonsentrasikan di camp itu, mereka akan dipekerjakan cuy. Masuk ke camp konsentrasi yang pertama, kelas atau jenis yang pertama. Ini tuh kelasnya para pekerja biasa. Ya udah, mungkin ini juga ada orang Jerman yang pelaku kriminal. Mereka ini ya udah dikonsentrasikan untuk bekerja, untuk melayani partai Nazi. Jadi ini masih pekerjanya itu masih bisa selamat gitu ya, istilahnya kayak ya udah kayak pekerja biasa aja cuy, kayak buruh gitu. Nah jenis camp konsentrasi yang kedua ini tuh lebih pekerja juga, cuman lebih ganas gitu tugasnya, job desk-nya kalau bahasa anak korporat. Job desk-nya tuh lebih berat, lebih ganas. Jadi lu keluar dari camp konsentrasi itu hidup syukur ya, kalau misalnya terlalu berat lu bakal meninggal di tempat. Nah jenis camp konsentrasi ketiga ini yang paling gak manusiawi. Nah ini tuh camp konsentrasi yang emang sengaja dibuat biar orang-orang yang terpilih yang dimasukin ke situ tuh pada mati. Camp konsentrasi ketiga ini orang-orangnya tuh yang gue sebelin tadi di awal, kayak kaum Yahudi, kaum komunis, kaum LGBT, kaum para pekerja kriminal yang udah nggak bisa ketolong. Apalagi kalau misalnya kita lihat di film-film ya, camp konsentrasi buat orang Yahudi itu kayak mereka dimasukin ke dalam tabung gas biar mereka keracunan gitu. Gue ngebayanginnya juga serem. Tapi kalau ingat kelakuan Yahudi Zionis zaman sekarang, lebih seru lagi, genocide di Palestina. Nah, kapan sih awal mula Jerman di bawah pemerintahan Nazi ini bikin kayak camp-camp konsentrasi kayak gini? Ini tuh mulai tahun 1933 cuy. Waktu itu sekitaran ada 50 menyebar di Jerman, 50 camp konsentrasi. Cuman kan Nazi tuh sempet kayak berjaya ya. Walaupun bisa dibilang nggak terlalu lama. Mereka tuh udah kayak menguasain Eropa gitu. Nah, mereka tuh udah sedikit demi sedikit ngebangun camp konsentrasi yang lebih banyak lagi, bahkan di luar Jerman. Yang salah satu yang paling terkenal camp konsentrasinya tuh yang ada di Polandia waktu itu. Ini gue sediain gambarnya biar lo kebayang. Kayaknya kalau misalnya ada YouTuber atau siapapun orang Jerman yang ngebagiin vlog di camp konsentrasi itu, kalian wajib nonton sih, itu seru banget cuy. Dan ngeri juga sih. Ya, udah segini dulu ceritanya. Kalau kalian mau gue bawa kunjungan ke masa lalu lewat cerita-cerita yang lebih seru, lewat cerita-cerita yang lebih serem, tolong bantulah. Ini masih 500 cuy. Bisa nggak dibantu sampai 1000 atau bahkan 1 juta? Oke, terima kasih.